eh ya, thank you sekali lagi ya udah di invite ya. Mungkin ini bukan materi kali ya, ngobrol aja lah ya, sharing aja. Mungkin siapa tahu ada sebagian dari experience saya yang eh, bisa jadi insight gitu ya buat teman-teman. Tapi prinsipnya saya ini kalau apa namanya ngobrol ke sud media ini kayak galamin air laut ya. Apalagi ngomonginnya aja lah gitu Pak. Kayaknya Andri juga udah top notch ya masalah agility harusnya. Jadi jadi harusnya nggak apa namanya bukan benda asing. Jadi ya mungkin cuman sharing aja kali ya based on apa namanya apa yang pernah saya alami. Siapa tahu ada yang bisa jadi insight atau inspirasi ya. Tapi mungkin saya sebelumnya izin share screen kali ya. Mungkin boleh AI buat di allow. Sebentar. Bentar ya. Coba kalau saya share. Udah bisa, Mas? Bentar dulu, tunggu dulu. Takutnya saya salah. Bentar ya. Sekian dulu. Sebentar. Oke. Oke. Sebentar lagi balik ke sini. Oh, Phil, nggak bisa. Em, Oh, oke. Sebentar ya. Sebentar. Atau saya kirim aja ya. Kali ya. boleh, Mas? Boleh, Boleh boleh. nggak? Boleh, boleh. Titip di showin aja ya. Sebentar. Boleh, boleh. Tapi saya mau show ini juga ya. Mau show Mentimeter. Kalau sekarang udah bisa, Mas. Soalnya udah jadi co-host, mungkin bisa dicoba sekali lagi. Ya, sebentar. Ini kayaknya. Hmm, bentar ya. Ya. Ini settingan di saya yang salah. Bentar ya. Oke, ya anyway, mungkin gini kali. Pengen sambil saya sambil setting-setting. Ya. Sebelumnya pengen ini dulu sih, pengen dengar dari teman-teman kira-kira kalau berbicara mengenai agile leadership selama ini, yaitu yang top of mind di teman-teman agile leadership-nya apa ya? Boleh nggak sharing di chat box atau di apa ini ya? Top of mind pada saat kita berbicara mengenai agile leadership. Yang di pikirannya apa sih kalau agile leadership itu kayak gimana sih harusnya? Boleh nggak? Coba dong di chat box. Pengen tahu dulu. Ada? Baru satu nih. Eh, adaptif. Apalagi kalau agile leadership menurut teman-teman? Apa lagi yang masuk? Ada lagi? Baru satu nih. Anyway, screen saya udah kelihatan. Sudah, Mas. Udah kelihatan. Oke. Apalagi? Mana coba chatnya? Lagi. Cekatan, adaptif cekatan, fleksibel. Apalagi? Jadi kalau pemimpinan yang agile tuh ya adaptif, cekatan, fleksibel. Ya secara umum kita nggak jauh-jauh ya. Agile sendiri memang kalau diterjemahin ya memang gesit, fleksibel gitu ya, cekatan ya. Oke, mungkin saya lanjut sedikit ya. Tadi sudah disampaikan ya sama
Gilda ya. Jadi memang ya kurang lebih begini. Saya nggak ulang lagi kenalannya. Tadi saya pengen pakai Menti ini, tapi kayaknya tadi waktunya udah habis buat saya nanya dan saya ngotak-ngatik laptop saya. Jadi kita lanjut aja. So teman-teman, jadi kalau berbicara mengenai agile leadership, ya memang saya kalau disampaikan mengenai agile leadership, saya kan beberapa kali juga sempat nyampein ini atau ditanya atau sharing mengenai agile leadership. Tapi tuh biasanya sebenarnya apa yang saya sampaikan sekarang dengan yang sebelumnya mungkin ada perbedaan. Kenapa? Karena challenge-nya saat ini mungkin beda saat yang dihadapi dengan sebelumnya. Dan challenge itu kita kan lately ya, terutama yang di dunia tech, di dunia startup itu kita menghadapi kondisi begini, gitu kan ada ancaman resesi global. Ya, meskipun Indonesia masih cukup positif, marketnya masih cukup optimis, tapi secara umum kan global itu resesi gitu ya. Kemudian terjadi tech winter, kita juga menghadapi banyak di layoff segala macam gitu ya. Kalau ada yang ngikutin praktek boom e-commerce di IG itu kan hampir tiap hari informasinya mengenai layoff ya dalam sebulan terakhir. Kenapa? Karena sebagian besar memang running out of time ya, kehilangan waktu atau bahkan uang, udah kehabisan uang, udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena resesi tadi, makanya terjadi tech winter. Sehingga absolute question adalah kita sebenarnya bisa seberapa agile sih? Yang maksud saya adalah kalau misalkan 5 tahun lalu atau sebelum pandemi lah ya, saya itu kalau ditanya agile leadership itu ngomongin agile tuh semua orang kayak tertuju pada pada konsep agility itu ya. Kenapa? Karena semua orang ngelihatnya, wah startup ini keren banget ya, high growth, bisa langsung gede begitu, valuasi tiba-tiba jadi unicorn segala macam, semua orang look up gitu. Ngelihat startup itu very cool, ya, sangat keren, sangat menarik. Tapi kalau sekarang ngomongin agility ini jadi agak beda. Kenapa? Karena startup sebagai simbol ya, tech industry sebagai simbol agility ini lagi ngadapin winter, lagi ngadapin globalization, lagi ngadapin kehabisan uang atau kehabisan waktu. Sehingga justru pertanyaannya adalah tadi yang saya bilang. Jadi kondisinya mungkin agak berbeda ya. Pada saat saya misalkan saat ini ya diminta sama Sud Media untuk ngomong agility. Kenapa? Karena uh, hype dan vibes-nya itu beda ya. Kalau dulu tuh banyak banget tuh perusahaan-perusahaan besar tuh manggil gitu ya. Coba sharing dong yang dari Bukalapak atau dari tiket.com. Kita pengen belajar jadi agile juga segala macam. Kalau sekarang perusahaan-perusahaan besar tuh sebagian appetite-nya tuh tiba-tiba sinis ya. Wah, cuman gitu doang nih startup gitu doang karena mereka ngeliat oh tech winter ini luar biasa dan sebagainya. Tapi kalau saya melihatnya justru, nah ini yang tadi saya bilang ultimate questions-nya justru sebenarnya startup atau tech industry atau tech company secara umum ya, apapun bidang industrinya atau apapun yang kita spesifikasi dari technya, itu justru sebenarnya kalau udah ngomongin agile, justru poin pentingnya adalah ini menjawab pertanyaan ini sebenarnya how agile kita you can be ya. Sebenarnya kita tuh bisa seberapa agile sih? Karena dulu ngomong agility itu kayak gampang ya istilahnya. Ngomong agility, wah bisa dilihat nih saya tumbuh 7 kali lipat, saya tumbuh 5 kali lipat, kayak gampang ngomong agility. Karena pada saat summer ya atau pada saat musim semi spring gitu, itu memang ya pada saat duit banyak gampang ya, masa panen tuh gampang ngomong agility gitu. Gampang. Wah, kita bisa tumbuh nih karena agility segala macam. Sementara kondisi sekarang tuh jadi susah seakan-akan ngomong. Padahal yang sulit menghadapi ini menurut saya justru adalah perusahaan yang nggak agile. Ya fakta bahwa banyak yang sekarang menghadapi tech winter, kesulitan ini, kesulitan itu segala macam. Justru itu adalah challenge atau tantangan atau apa istilahnya? Ya challenge buat yang selama ini ngomong paling agile ya. Selama kira itu si paling agile ya. Yang ngerasa dulu ini paling agile karena bisa tumbuh gini kan mengklaimnya enak ya. Oh ini agile nih kita bisa tumbuh 5 kali, 10 kali, 2 kali dan sebagainya. Tapi padahal justru the real challenge sekarang pada saat winter, sebelumnya kan pada saat spring gitu ya, musim semi enak, cuaca tenang, adem, supportive, makroekonomi oke, good, everything oke, market dibanjiri dengan uang segala macam, ya agile nggak agile semua tumbuh ya karena duit banyak gitu ya di market. Nah sekarang justru ini yang jadi utamanya. Kalau ngomongin agility, ya sebenarnya ujian agility sesungguhnya sekarang pada saat tiba-tiba makroekonomi, pada saat kondisi yang di luar kendali kita ternyata betul-betul tidak kita prediksi ya atau gagal kita prediksi. Jadi kayak totally different game, different perspektif, different point of view. Nah disinilah kita justru menjadi challenge penting agility-nya itu sampai mana. Nah itu yang poin penting maksud sampai yang pertama. Point of view-nya sebenarnya ngomongin agile sama-sama agile, tapi point of view-nya beda. Kalau dulu agility itu selalu identik sama pertumbuhan. Kalau sekarang sebenarnya justru
survive nggak survive itu juga tergantung sama agility. Yang nggak survive ya berarti memang nggak cukup agile. Kenapa? Karena nggak cukup compete atau adaptif. Tadi kalau kata ini adaptif ya, dengan kondisi perubahan dan segala macamnya. Nah, so apa aja sih jadi kalau ngomongin leadership atau kepemimpinan yang agile? Nah, based on my experience ya, again bisa jadi salah dan bisa jadi nggak sama dengan pengalaman teman-teman nih, karena kita kan produk experience kita ya. Saya ini produk experience saya gitu, apa yang saya alami, input yang pernah masuk ke personal saya itu kan membentuk saya seperti saat ini dan membuat saya bersikap seperti sekarang gitu ya, apa yang dihadapi karena saya belajar dari periode sebelumnya. Nah, teman-teman mungkin juga punya experience yang bisa jadi sama, bisa jadi beda. Jadi nggak mesti sama sih. Tapi intinya mungkin makanya saya menyampaikan apa yang saya alami dan mungkin insight-insight yang saya dapat selama experience saya. Ya mudah-mudahan ada yang bisa diambil sama teman-teman. So apa sih kalau saya selalu bilang leadership yang bisa agile itu yang bisa akhirnya bisa bertahan dengan kondisi apapun, lagi tumbuh bisa ngegas, yang lagi ngerem bisa ngerem, nggak nabrak dan sebagainya. Yang pertama saya selalu sih kalau pengalaman saya itu selalu saya bilang dimulai dengan leader yang memulai segala sesuatu memang tahu motifnya, tahu alasannya. Tahu alasannya. Kenapa? Karena bagi saya selalu why ini menjadi ultimate questions-nya. Kenapa? Karena syarat agility itu ya memang mengerti why-nya. Kan kita ini hidup, jadi kalau pengalaman saya ya, kadang-kadang tuh banyak yang mengklaim agile ya dengan, oh kita ini kan agile, jadi boleh dong pagi ngomong A, sore ngomong B. Nah, nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kadang-kadang agility ini atau agile ini kadang-kadang jadi tameng buat orang yang pelin-pelan ya. Saya tuh beberapa kali ketemu. Kadang-kadang bukan agile ya, pelin-pelan aja. Ya kadang pengen A, moody gitu ya, mood swing gitu. Kadang pengen A, kadang pengen B. Tapi karena ada istilah agile, jadi tameng gitu. Oh saya bisa ngomong, oh saya ini kan kita kan agile. Jadi boleh dong, hari ini ngomong A, besok ngomong B. Tapi again ini nggak sepenuhnya salah. Tapi nanti yang membedakan apa? Yang membedakan adalah why-nya. Kenapa kemarin ngomong A? Kenapa hari ini ngomong B? Kalau memang ada perubahan asumsi, karena misalkan kemarin ada informasi yang belum kita dapat, kondisi makroekonominya berbeda, kondisi eksternalnya berbeda, even kondisi internalnya kita berbeda misalkan, karena pergolakan internalnya berbeda. Makanya memang make sense, harus aja harus berubah. Boleh dong saya kemarin ngomong A, hari ini ngomong B. Kenapa? Informasi yang saya dapat berubah, maka boleh dong aja. Tapi kalau informasinya sama, asumsinya sama, dari kemarin juga udah dikasih tahu informasinya begini, cuman mood swing aja. Kemarin pengen ngegas, hari ini pengen ngerem. Nah itu bukan agile. Itu sebagai leader ya, buat saya, pengalaman saya, itu saya pribadi kalau ke tim saya, ya leader-leader di bawah saya juga, ya itu bukan agile namanya. Itu ya plain plan aja. Secara style emang plain plan aja. Suka nggak komitmen aja. Lupa kemarin ngomong apa gitu. Dan kadang-kadang ada yang begitu, hari ini ngomong A, besok tiba-tiba ngomong B. Nah ini memang mirip, tapi berbeda. Nah apa yang membedakan? Ya ini, why. Kalau agile itu berubah itu karena why-nya berubah. Satu karena asumsinya berubah. Karena asumsinya berubah. Misalkan pada saat kita pengen punya project baru misalkan. Kan pasti ada asumsi waktu kita memutuskan. Kenapa? Karena kita perlu melakukan A, B, C. Kenapa kita melakukan A, B, C? Karena kalau A ini nggak dilakukan, maka risikonya begini. Kalau dilakukan, kita akan begini. Mana yang lebih besar risikonya? Kalau kita nggak lakukan, apa yang terjadi? Apa kehilangan? Apa yang lebih penting daripada kita melakukan A? Nah, itu kan harus ditanyakan dulu sampai ketemu, oh inilah alasan kenapa kita harus melakukan A. Nah, tapi kan kadang-kadang memang tiba-tiba itu bisa hilang alasan itu. Bisa nggak? Bisa banget dalam industri, apalagi tech tuh bisa banget. Kenapa? Karena tiba-tiba, ya gini, tiba-tiba asumsi makroekonomi berubah. Itu bisa hilang. Nah, tapi kalau tahu why-nya, maka perubahan keputusannya pun juga bukan asal-asalan. Kenapa? Karena dari awal tahu kesimpulannya, tahu alasannya, dan sebagainya. Jadi, the agile leadership bagi saya yang pertama adalah dia selalu ngerti motif, modus di balik semua decision atau keputusan. Jadi ngerti awalnya, bukan cuma mengenai how. Karena banyak yang taunya how. Makanya kita juga biasanya disebutnya kan know how kan. Tapi jangan kan yang memperkenalkan know why gitu. Biasanya cuma tahu know how, knowledge-nya aja. Tahu bagaimana melakukan ini. Oh, kalau melakukan A begini, kalau melakukan B begini. Tapi nanti yang membedakan agile atau enggak seorang leader adalah dia tahu nggak kenapa itu harus dilakukan. Kenapa selama ini seperti itu.
Mungkin gampangnya adalah misalkan begini. Saya selalu bilang kalau di teman-teman di company saya sekarang ya di Qfirst, saya selalu tanya balik. Misalkan begini, kalau naik motor kita harus pakai helm nggak? Harus, gitu kan. Terus saya tanya lagi, kenapa harus pakai helm? Ya kan biar nggak kecelakaan mas, biar nggak jatuh, biar nggak parah. Nah dari jawaban ini aja biasanya saya koreksi gitu. Memang kalau pakai helm jadi nggak kecelakaan? Kalau pakai helm jadi nggak kecelakaan nggak menurut teman-teman? Apakah ada korelasi antara pakai helm sama kecelakaan? Gimana menurut teman-teman? Kalau naik motor pakai helm jadi mengurangi risiko kecelakaan nggak? Terjadinya. Nanti resiko untuk lebih apa sih, makanya tuh nggak terlalu parah gitu ya. Nah, ya, betul. Artinya bukan menghindari kecelakaan kan, tapi mengurangi severity. Dan kalau mengenai risiko selalu dua, ada likability, kemungkinan terjadi, satu lagi adalah severity, tingkat keparahan kalau itu terjadi. Jadi pakai helm itu alasannya adalah karena kalau kecelakaan itu dia nggak parah-parah banget. Tapi apakah mengurangi kecelakaan? Enggak, mengurangi kecelakaan. Possibility kecelakaan tidak terhubung sama pakai helm. Bahkan mungkin beberapa sebagian orang yang nggak terbiasa pakai helm malah makin meningkat sedikit resiko celakanya karena jadi pusing palanya berat gitu ya. Ada kan sebagian gitu ya, nggak biasa pakai helm gitu, pakai helm jadi mengap gitu ya, jadi kurang oksigen. Nah itu meningkatkan resiko terjadi kecelakaan justru. Tapi kalau kecelakaan tidak parah. Nah terus saya bilang begini, kalau misalkan eh, apa namanya, saya bawa motor di jalanan yang nggak ada orang, jalannya pelan-pelan, masih harus pakai helm nggak? Masih mas, karena aturannya begitu. Nah, saya bilang lagi, kalau kejadiannya begitu, eh, saya tanya lagi, boleh nggak pakai helm kalau misalnya saya bikin motor yang nggak mungkin jatuh misalnya. Kalau bikin motor nggak mungkin jatuh, mungkin ada stabilizernya, ada apa gitu ya. Sekarang udah banyak smart smart car, smart motorcycle gitu ya. Dia bisa ngerem sendiri atau apa gitu ya. Ada stabilizernya, boleh nggak pakai helm? Saya bilang, kalau kemungkinan kecelakaannya udah dibikin zero, maka safety itu nggak perlu dilihat lagi. Possible nggak itu terjadi? Menurut saya possible. Tapi kan aturannya harus pakai, Mas. Ya, itu yang saya bilang. Harus diingat yang bikin aturan, waktu bikin aturan itu belum ada alat itu. Belum ada teknologinya. Tapi teknologi berubah, boleh nggak aturannya berubah? Menurut saya, harusnya boleh-boleh saja. Nah, ini contoh nyeleneh aja. Tapi maksudnya di dalam perusahaan kadang-kadang begitu. Kan kita banyak prosedur, flow, segala macam. Karena itu udah terjadi bertahun-tahun, berbulan-bulan, kadang-kadang kita lupa juga. Kenapa flow-nya begini ya? Kenapa harus ada approval bagian ini ya? Kenapa waktu itu harus melakukan ini dulu ya untuk mendapatkan itu? Nah itu agile leadership itu seringkali ada orang yang harus kembali lagi ke start with why. Kenapa ya dulu ada ini? Kenapa SOP-nya ada begini? Kenapa SOP-nya dari A harus B dulu? Kenapa nggak bisa langsung C? Bisa jadi SOP-nya tidak salah, prosedurnya tidak salah. Tapi ada asumsi waktu itu. Nah, asumsinya yang harus dicek, masih sama atau enggak. Jangan-jangan udah nggak sama. Kalau udah nggak sama, bisa jadi nggak relevan lagi aturan mainnya. Nggak relevan ini eh, bisa jadi bukan berarti jadi apa namanya tidak efektif. Bisa jadi seringkali apa yang kita buat tetap efektif, tapi tidak efisien. Kata kuncinya. Sebenarnya agility itu terkait banget bukan cuma sekedar efektif, tapi efisien. Seberapa efisien kita bisa run the company. Nah, itu agility. Karena itu yang tadi balik lagi ke close awal, kalau ngadapin winter, ngadapin session segala macam, ya efisiensi ini kan selalu jadikan alasan, oh kita akan ada efisiensi. Meskipun jadi identik efisiensi itu selalu dengan layoff, padahal belum tentu. Kadang lupa kita, ada satu proses saja, ketambahan satu proses yang tidak diperlukan, itu sebenarnya bisa jadi berpotensi meningkatkan resiko layoff ya tanda kutip kalau di dunia tech gitu ya. Karena kalau itu nggak ada sebenarnya nggak apa-apa, kita masih cukup apa namanya, karena nggak ada tambahan cost ya, nggak ada hidden cost dan sebagainya, atau nggak ada loss opportunity-nya. Nah, jadi yang pertama aja leadership, kalau pengalaman saya selalu begitu, saya mulai dengan start with why. Nanti kalau di dunia HR, karena saya lama di sana ya, 8 tahun lebih di dunia HR, itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mengenai itu. Kenapa ya kita bikin kebijakan begini?
Kenapa kalau orang kemarin ada di e-commerce ya, di sosial media tuh, kemudian jadi bahan diskusi kita ya, saya dengan teman-teman. Ada pertanyaan begini. Kenapa kalau employee resign harus 1 atau 2 months notice gitu ya, tapi kalau employee layoff kok nggak ada 1 month atau 2 month notice-nya gitu kan? Karena dianggap kan banyak ya kemarin layoff dipanggil tiba-tiba layoff segala macam gitu. Terus jadi bahan diskusi itu saya di teman-teman. Gimana menurut kalian? Kenapa begitu? Kan respon pertama kita ya berarti emang nggak seimbang aja begini nih, company memang lebih punya power dibandingkan employee. Kalau employee-nya resign harus 2 bulan. Kalau company-nya yang layoff cuma 1 hari gitu, H-1. Berarti bagian aja, nggak balance gitu ya. Nah, lama diskusi, tapi akhirnya ada yang men-challenge itu. Yang berpendapat bahwa bukan bagian yang nggak balance. Yang membedakannya adalah kalau employee resign, secara umum, meskipun ada saja, tapi secara umum itu tidak ada penaltinya. Makanya ada notice period. Tapi kalau company layoff itu ada penaltinya. Harusnya sekali lagi secara umum. By law kan begitu. Kalau ada layoff ada penaltinya. Maksudnya penalti apa? Ya ada pesangon. Ada pesangon. Biasanya begitu kan. Kalau layoff ada pesangon. Nanti kalau employee resign kan secara umum nggak ada penalti. Secara umum ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan trade-off antara notice period dengan tadi penalti tadi. Nah ini kadang-kadang diskusi kayak gini, pemahaman kayak gini, balik lagi kita nggak bisa paham kalau kita nggak tahu alasannya. Why sih kenapa harus ada notice period? Why harus ada penalty? Why company harus punya budget? Kenapa harus punya plan? Kenapa harus punya divisi sales? Kenapa harus punya business development? Kenapa harus punya quality assurance dan sebagainya. Again, bagi saya, pengalaman saya melihat bahwa semakin leader itu ngerti why, kenapa ini dilakukan, even kenapa departemennya ada, kenapa dia di-hire, kenapa dia punya anak buah yang itu, kenapa anak buahnya masih bersama dia, kenapa mempertahankan anak buah yang ini, sementara tidak yang lain, kenapa saya masih okay to follow the leaders. Nah, leader yang semacam ini, gitu semakin agile, karena jadi ngerti semuanya. Keputusannya bukan cuma sekedar dari sononya, atau bukan sekedar kebiasaannya begitu. Karena yang paling banyak berbicara mengenai kebiasaannya begitu, pengalaman saya biasanya yang paling nggak agile. Kenapa? Karena begitu diubah bingung. Karena yang lama aja nggak tahu kenapa dilakukan. Apalagi yang baru lebih susah memahami. Yang pertama, pengalaman saya. Yang kedua, ini saya nggak akan menggalami air laut lagi. Again, design thinking udah sangat common, di teman-teman juga pasti udah sangat canggih lah. Tapi intinya nyambung dengan yang why tadi, orang tuh kadang mungkin nggak akan bisa tahu why-nya kenapa kalau kita nggak terbiasa menggunakan pendekatan ini, nggak terbiasa empati, mendefine masalahnya apa sih, cause-nya apa sebenarnya sih, sampai keluar idenya itu apa segala macam. Kan seringkali tiba-tiba kita cuma punya prototype-nya aja. Ini di berbagai konteks ya, di berbagai masalah ya. Kalau saya di dunia HR, seringkali kan HR tuh pokoknya langsung punya prototype ya. Maksudnya gimana? SOP ngambil aja dari punya orang, ambil gitu. Tapi lupa tuh sebenarnya SOP yang tersedia di internet gitu ya, draft agreement yang ada di internet, apapun bahkan dalam konteks codingan, development segala macam, prototype yang kita copy paste atau copy modified kemudian diimplement di kita, itu sebenarnya waktu mereka bikin bisa jadi itu ada ideation-nya, ada define root cause-nya, ada empathy prosesnya. Kalau kita melewati bagian 3 di awalnya, cuma tiba-tiba ngambil, oh copy paste mereka udah ada kok, dia udah ambil benchmark aja, itu udah best practice, ambil aja. Nah ini nyambung ke yang tadi, jadi nggak tahu why-nya, cuma ngambil, oke nih best practice sudah pasti benar. Nah pasti benar ini yang bisa menyesatkan, dan ini yang bikin kita nggak agile seringkali. Apalagi kemudian tidak melewati proses tes, udah cuma ngambil benchmark, modify, nggak dites, nggak dimonitor, pas diimplement benar works atau enggak. Dengan asumsi, oh kok udah dari konsultan, saya nemukan di banyak ini ya perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Apalagi kalau government related, itu udah pokoknya kalau udah kata konsultan benar, karena konsultan tuh udah paling pintar, lebih pintar daripada kita. Konsultan itu udah benchmarknya banyak, dia company-nya database-nya udah banyak, jadi yang dikatakan konsultan kemungkinan besar adalah betul, jadi lupa dites lagi apa kata konsultan, langsung aja cepet gitu.
Kata konsultan gajinya segini, oke begini betul. Pas dicoba nggak dicek lagi itu berlaku atau enggak, works atau enggak. Misalkan dalam dunia HR, kalau dalam dunia legal juga sama gitu ya. Dalam dunia saya juga sekarang handle legal juga gitu. Banyak yang ya pokoknya agreementnya kan begini. Ya udah itu udah best practice begitu biasanya. Tapi nggak pernah mempertanyakan kenapa gitu. Kenapa harus tanda tangan dengan notaris gitu? Apa bedanya dengan tanda tangan kita di atas materai? Kenapa harus pakai materai? Apa bedanya sama digital gitu? Ini kalau kita tanda tangan cuma pakai digital, digitalnya kalau pakai tools atau pakai ini aja tanda tangan basah di kertas terus di scan. Apa bedanya? Apa konsekuensi legalnya? Nah itu saya menemukan kadang-kadang enggak, best practice-nya begini mas, best practice-nya kalau tanda tangan begini mas di depan notaris. Emang bedanya apa? Resikonya apa kalau nggak di depan notaris? Itu banyak yang nggak bisa jawab. Saya menemukan banyak yang nggak bisa jawab. Nah ini yang again kalau ngomongin agile leadership, ya ini jadi antitesanya. Pada saat kita berbicara cuma aturannya begitu, biasanya begitu, setahu saya memang begitu. Nah ini yang biasanya jadi antitesa dari agile leadership. Karena agile leadership dia nggak terikat dengan harusnya, tapi dia terikat dengan why. Ya bahkan tadi pada saat ada aturan yang secara umum common aja, misalkan naik motor pakai helm kan common, tapi itu pun juga ada curiosity kenapa harus pakai helm. Sementara sepeda nggak pakai helm. Kalaupun pakai helm, helmnya beda. Boleh nggak saya naik motor pakai helm sepeda? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh ya? Ya aturannya begitu. Kenapa aturannya begitu? Kan gitu ya. Pertanyaan terus kan. Curiosity itu yang buat kita jadi agile. Oh, iya, karena sepeda kecepatannya beda. Jalurnya juga beda sama jalur motor. Kan tapi jadi muncul lagi kan tadi balik lagi ya. Gimana kalau jalur motornya masuk ke jalur sepeda? Apakah jadi lebih aman? Misalkan gitu ya. Jadi macam-macam kan. Jadi komplikasi bisa macam-macam pertanyaan itu. Dan itu yang bisa membuat kita lebih agile. Biasanya pengalaman saya di company begitu. Yang agile itu yang memang bisa masuk sampai ke situ pertanyaannya. Kadang-kadang mah agak nyeleneh sih. Kalau lagi sibuk banget, lagi hektik dengan sprint, memang kadang yang kayak gini justru biasanya agak nyebelin ya, Anggi biasanya. Tinggal jalan ini nanya-nanya mulu. Tapi ya anyway, kadang-kadang itu yang menyelamatkan kita. Pertanyaan-pertanyaan nyeleneh ini karena yang menyelamatkan kita. Kenapa? Karena dari situlah kadang muncul ide yang ya betul-betul bisa nyelamatin. Bukan cuma sekedar ide nyeleneh, tapi yang memang bisa apa namanya disesuaikan dengan konteks terbaru yang bisa jadi beda banget daripada pendapat kita yang sebelumnya. Nah berikutnya leader yang agile kalau pengalaman saya adalah leader yang memahami bahwa tim di bawahnya ya people itu datang tuh untuk dipercaya sama di empower. Dia bukan tim yang apa istilahnya yang datang untuk kemudian dieksploitasi atau lebih parahnya lagi dicurigai gitu ya. Memang kita manusia ini selalu punya potensi gitu ya, potensi fraud, potensi bermasalah, potensi lalai dan sebagainya. Tapi sepanjang karir saya memahami bahwa leader yang agile itu karena dia harus bisa switching konteks, dia harus bisa cepat ya, fit, adaptif. Cara beradaptasi kayak gini tidak mungkin kalau misalkan dia nggak bisa percaya sama timnya. Kenapa? Karena rasa antas ya, tidak percaya sama tim itu membuat kita jadi nggak bisa adaptif. Karena jadi beban. Kalau kita mau geser dari A ke B, kalau nggak percaya sama tim, kita akan udah pusing duluan. Nanti gimana ya tim B ini bisa ngikut, tim saya ini bisa ngikut. Nanti mereka kalau saya putusin jadi B, oh tapi nanti gimana kalau mereka curang ya, kalau mereka fraud ya. Misalkan, kalau biasanya selama ini di kantor, oh kalau nanti WFH atau FWA atau WFA gitu ya, kata Anggi kan sekarang di media WFA semua, which is good kan, berarti trusted ya. Itu kalau misalnya yang nggak trusted, itu nggak jauh jadinya. Saya nggak tenang kalau anak buah saya itu nggak kerja di depan saya. Mereka emang kerja ya di rumah. Yang jangan cuma ngomong bayinya doang kayak gitu. Ada yang kayak gitu, saya pernah ketemu. Nah itu nggak agile karena jadi nggak bisa pikir out of context karena jadinya sibuk ngeliatin anak buah saya kerja atau enggak, mereka ini bisa dipercaya atau enggak. Ini jangan mereka ngambil uang saya, jangan mereka ngambil aset perusahaan, jangan mereka pakai aset perusahaan buat kerja di tempat lain dan sebagainya dan sebagainya. Jadi nuansanya nggak trusted dan bukan empowerment. Nah ini based on my experience itu nggak bisa menjadi agile secara style kepemimpinannya pasti jadi nggak bisa agile
Karena jadi nggak bisa embrace diversity. Mungkin ya jadi nggak bisa menghargai ada orang yang mungkin senang kerjanya di kantor, ada yang senang kerja di rumah, ada yang senang kerja di tempat lain. Jadi nggak bisa diverse, jadi nggak bisa adaptif, nggak bisa agile, nggak bisa compete dengan kondisi yang berbeda-beda. Padahal agile itu juga salah satunya dia bisa adaptif dengan berbagai hal. Sebagai leader dia bisa compromise ya, meskipun memang ada batasannya pasti, tapi bisa compromise secara umum dengan diversity. Mungkin perbedaan style bekerja, jam bekerja, karena kan beda ya. Style, jam kerja, point of view kan pasti beda-beda dengan tim. Tapi kalau by default kita sadar tim itu memang trusted, datang ke sini untuk dipercaya, dan untuk di empower, bukan untuk disuruh-suruh, bukan untuk di eksploitasi, maka ya agility itu jadi lebih mungkin terjadi. Kenapa? Karena dengan adanya empowerment ini juga bisa jadi tadi pertanyaan mengenai why begini, why begitu, apa yang harus kita lakukan itu bisa jadi lebih kaya, ada pendapat-pendapat lain yang bisa diabsorb gitu. Sementara kalau ini dia bikin pendapat kayaknya karena dia malas aja, ini minta WFH karena kayaknya dia malas aja, karena dia begini kan dia begitu. Nah ini jadinya pasti nggak akan bisa agile gitu ya. Nah jadi ini poin ketiganya, agile leadership juga artinya adalah leader, pemimpin yang bisa menghargai anak buahnya dengan cara apa? Dengan cara mempercayai mereka dan empowerment, kata kuncinya. Jadi bukan datang untuk dicurigai. Again, kalau tim kita, saya percaya tim yang dibentuk apalagi dengan agile itu kan banyak perubahan. Itu harus betul-betul harus trust each other. Kalau nggak trust, maka setiap perubahan itu akan menjadi apa ya? Menjadi sinyal aura negatif buat semuanya. Nanti kalau setiap kali bosnya berubah, ngasih arahan yang berubah atau berbeda, nanti pasti negatif karena nggak trust sama atasannya. Dia mah begini, atasannya begini, dia mah nggak betul, dia pelin-pelan segala macam. Nanti atasannya juga nggak trust sama bawahannya. Dia mah emang malas aja, dia emang nggak adaptif, ya macam-macam lagi, dia jelek. Maka penting untuk trusted ya. Dan trust ini, saya percaya trust ini dia modelnya kayak jual beli. Dan seringkali kita harus memberikan dulu sebelum menerima. Jadi kalau ditanya, gimana cara kita membangun trust ke tim ya? Gimana biar tim saya trust sama saya? Pengalaman saya, seringkali langkah pertamanya adalah percaya dulu sama tim. Karena kalau kita aja nggak pernah ngasih kepercayaan sama tim, biasanya tim juga akan kembali memberikan kepercayaan kepada kita sebagai leader. Dalam berbagai konteks ya. Leader di sini bisa leader department head, bisa project leader, bisa apapun. Ya. Karena pada prinsipnya kan ada certain chance di kita, meskipun kita staff paling bawah, tapi sebenarnya ada point leadership yang kita tetap jalanin kan kadang-kadang begitu. Dan itu kalau nggak saling trust itu nggak akan terjadi. Nggak bisa menjadi leader yang agile tadi. Nah berikutnya ya, jadi udah ngomongin mindset why-nya, kemudian bagaimana treatment kepada orang di bawahnya. Bagi saya penting pada saat kalau ngomongin agile leadership, penting pada saat ngomongin task atau works gitu ya, atau pekerjaan-pekerjaan atau jobs yang terjadi segala macam. Akhirnya prioritasnya kalau namanya agile itu dia prioritasnya itu pada priority, pada betul-betul memang yang sifatnya priority. Jadi melakukan sesuatu based on priority list, bukan sekedar jalanin rencana awal. Execute plan itu bagus selama kita tahu plannya memang masih bagus. Nah, agility itu terkait dengan itu. Bagaimana kita selama evaluasi, jangan plan kita udah berubah asumsinya. Jangan udah nggak bagus lagi plan kita. Dulu plan kita pengen tumbuh 10 kali lipat. Kenapa? Karena waktu itu masih spring, duit di mana-mana. Begitu duit kering gitu ya, market kering, plannya nggak diubah, lupa. Fokusnya pada initial plan. Nah, ini yang bikin tiba-tiba kagetan yang mendadak. Nah, ini terjadi tech winter sekarang gitu. Kagetan. Karena 3 tahun lalu startup itu investor benar-benar nih tak kasih 10 miliar, tak kasih 100 miliar, setahun harus habis ya. Kamu harus grow 3 kali lipat. Tahun depan harus fundraising lagi, jangan sampai masih ada sisa 100 miliarnya. Yaitu 3-4 tahun lalu sebelum pandemi itu masih ada tuh suasana kayak begitu. Kalau dijalankan plannya, tiba-tiba pandemi tahun 2020. Tanpa tahu plan itu udah harus berubah. Kenapa 2020 langsung pandemi, situasi berubah. Nah ini yang bisa tiba-tiba kaget, tiba-tiba run out of capital, run out of time gitu, kehabisan waktu. Ini
terjadi tiba-tiba yang mendadak, tiba-tiba kaget, oh kita harus begini, sehingga semua keputusannya jadi yang diambil itu betul-betul sulit dan bikin rame semua. Nah, jadi balik lagi, agile leadership kalau pengalaman saya adalah orang yang melakukan sesuatu ya based on selalu priority. Jadi selalu men-challenge priority. Mana yang paling penting? Apa yang paling penting? Apa yang membuatnya menjadi penting? Apa yang sama pentingnya dengan apa yang saya lakukan ini? Apa yang terjadi kalau ini nggak saya lakukan? Apa risikonya? Nah, gitu. Jadi selalu berkutat mempertanyakan itu. Nah, ini leader yang bisa betul-betul ubah-ubah, tapi bukan clean plan. Kenapa? Karena kalau pelin plan kan asumsinya sama, nggak pernah mempertanyakan prioritas, tapi pelin plan aja mood swing. Ya pagi pengen makan mie ayam, sore pengen makan somai gitu. Ya mood swing aja. Tapi kalau agile bukan begitu, ada asumsi di baliknya gitu. Oh pagi begini karena saya baca berita Bloomberg pagi begini, saya melakukan sore berubah appetite-nya, maka sih gak ubah balik lagi ke situ. Jadi based on priority, bukan cuma sekedar initial plan. Again, apa namanya, plan execution itu salah satu yang terpenting dalam organisasi, dalam perusahaan atau apapun. Tapi tidak boleh dilupakan untuk selalu mempertanyakan apakah plan kita sudah atau tetap relevan dengan asumsi yang ada. Nah, itulah yang membuat kita jadi mengubah prioritas. Satu lagi yang mau saya sampaikan kalau based on priority, apa namanya, dulu ya saya kan sebelum masuk ke dunia tech itu kan sempat kerja di perusahaan besar gitu ya, besar sorry, di multi besar lah, konglomerasi gitu ya. Nah biasa namanya grup besar gitu, ada 14 grup di bawahnya. Perusahaan rekomendasi menjadi 14 grup beda-beda, ada yang pabrik, ada yang logistik, ada yang kebun, ada yang tambang, beda-beda anak perusahaan, ada yang bank, ada yang financing segala macam. Tapi dia bikin buku paket nih holding, kasih ini buku paket cara melakukan manajemen yang baik. Saya menemukan karena saya waktu itu termasuk tim yang merevisi buku itu, buku paket itu. Yang kedua, saya termasuk tim yang fakta menarik ya. Saya 4 tahun kerja di sana, melakukan itu mungkin sekitar 2 tahunan. Ada beberapa perusahaan yang nilai asesmennya itu bagus banget dari standar bagus. Kategorinya A gitu, comply lah. Kalau ngomongin ISO tuh comply. ISO-nya nggak ada temuan gitu, atau temuannya dikit minor. Kategorinya A gitu ya, bagus banget. Yang lain ada juga yang kategorinya jelek atau nggak terlalu bagus, B atau C di bawah. Nah, fun fact-nya yang menarik adalah yang A ini justru sebagian besar yang A itu kinerja perusahaannya jelek. Lucu kan? Asesmen manajemen sistemnya bagus, dianggap udah oke pengelolaannya, tapi bisnisnya paling ambruk, paling hancur, rugi lah, minus di bawahnya, ada masalah inventory, macam-macam. Sementara yang jelek pengelolaannya, yang cuman B, nggak jelek banget sih, tapi B gitu ya, nggak sempurna, itu malah lebih bagus. Saya lama berpikir waktu itu, karena waktu saya masih ya bisa dihitung mulai dari fresh graduate gitu ya. Tapi lama saya berpikir, kenapa ya? Kenapa kok ini kan harusnya buku standar manajemen. Asumsi yang dibangun adalah kalau ini dilakukan, perusahaannya harusnya sukses kan gitu ya. Kenapa holding pengen begitu? Karena dia investment company holdingnya gitu kan. Dia pengen portfolionya dia melakukan ini sehingga sukses, sehingga dia untung kan gitu ya. Dia bikin buku paket gitu. Tapi kok yang menjalankan buku paket malah nggak dapat di penjualannya. Sementara yang nggak banyak macam-macam ya, mungkin SOP-nya belum ada lah, belum dibentuk, timnya belum lengkap, malah untung. Belum lengkap ini artinya belum ideal gitu, belum ada tim compliance, belum ada tim manajemen, belum ada tim strateginya gitu. Malah untung, malah bagus bisnisnya. Lama saya berpikir, dan itu pattern-nya common gitu. Semakin comply kayak semakin jelek gitu. Padahal standar tuh disusun asumsinya semakin dijalankan semakin bagus. Lama saya berpikir sampai saya pada kesimpulan itu saya menyebut dulu istilahnya over comply.
terlalu comply sampai nggak match sama kebutuhan bisnis sama kondisi bisnis. Saya akhirnya punya analogi begini, itu sama kayak anak kecil atau remaja yang dipaksa punya pemikiran orang dewasa, akhirnya gagal menjadi remaja yang baik gitu. Itu makanya bisnis gitu rugi gitu ya. Fasenya remaja tapi dipaksa mikirnya kayak orang gede gitu, kayak orang bapak-bapak gitu. Padahal bapak-bapak sama remaja kan jokesnya aja beda ya. Bapak-bapak kan receh gitu kan. Anak muda kan lebih fresh gitu ya. Ini jadi kayak bisnis yang belum besar atau konteksnya beda, dipaksa mikir dengan pola pikir holding yang cenderung jadi bapak-bapak gitu ya. Cenderung pengennya comply, full, perfect, harus begini, punya sistem begini. Padahal masa remaja memang kadang-kadang mungkin harus di-embrace kesalahan. Nggak apa-apa, salah-salah dikit, nggak comply dikit, nggak apa-apa. Karena kalau di atas kan the holding kan ngomongnya sustainability, harus survive dalam 20 tahun. Sementara bisnis itu kadang-kadang kan bobo ngomongin sustainability 20 tahun. Survive 3 tahun ke depannya belum tentu uang masih rugi gitu. Kita kan harus melakukan segala sesuatu biar survive dulu dalam 3 tahun. Lalu bisa ngomongin sustain. Tapi dalam kondisi itu dipaksa dicekokin harus bikin sistem aturan main segala macam. Leadernya gayanya disesuaikan dengan yang tadi mikirnya udah sustain 20 tahun ke depan gimana, karir pathnya gimana, misalkan dari sisi manajemen HR-nya. Dari sisi operasional ya begitu, harus bagaimana, compliance-nya, approval-nya gimana. Jadinya apa? Jadinya makin babak belur. Kenapa? Karena jadi over comply, jadi nggak efisien, jadi hal sifatnya harus simple, jadi over complicated. Ada banyak hidden cost yang nggak kelihatan. Ya, dia harusnya bergerak 1 hari, waktu yang dibutuhkan itu 1 hari, gara-gara compliance jadi 3 hari. Nggak sadar karena kayak seakan nggak keluar duit, tapi padahal ngilangin waktu 2 hari. Untuk perusahaan besar nggak ada masalah karena udah stabil, tapi perusahaan di tengah-tengah yang masih rugi, 2 hari itu jadi sangat berharga dan itu nggak disadari. Makanya itu rugi gitu. Dan terjadi akhirnya ya udah pakai untuk subsidi. Itu pengalaman saya. Jadi baik lagi ini semua ngasih gambaran mengenai act based on priority. Jadi bukan cuma sekedar plan, bukan cuma sekedar standar. Ya juga menyambung dengan poin yang terakhir, agile leadership adalah yang memang mengerti bahwa best fit itu adalah the best practice, bukan sebaliknya. Jadi nggak pernah ada best practice. Again, makanya apa yang saya sampaikan pun juga bisa jadi bukan best practice di suit media. Karena nggak tahu saya konteksnya suit media kan bisa jadi beda dengan pengalaman-pengalaman di mana tempat saya pernah bekerja. Bisa jadi beda banget. Makanya pada akhirnya nggak bisa dipaksakan, nggak ada best practice. Yang tadi saya bilang best practice dari holding dengan pengalaman kebijaksanaan foundernya gitu ya, yang udah puluhan tahun kerja di sebuah company, gimana bikin company itu jadi besar, jadi konglomerat, ya, punya uang sampai capital triliunan segala macam. Ya asumsi berpikir pada saat punya uang triliunan dengan punya uang baru 1 miliar kan beda ya. Kita ngasih analogi aja, kita masing-masing kalau gaji masih 5 juta dengan nanti punya gaji 15 juta kan beda ya. Waktu saya dulu punya gaji 3 juta ya, UMP pertama saya 2,5 juta, dengan sekarang aja beda gitu. Kita aja manusia aja punya duit beda aja, skalanya gaji beda aja, cara mikir kita beda. Apalagi company. Ini bayangin company yang masih kecil, ya sebenarnya kalau orang gajinya 3 juta, itu dipaksa suruh mikir kayak orang yang gajinya 30 juta. Kan nggak make sense. Misalkan gitu. Mungkin yang gajinya 30 juta nih, saya asal sebut aja ya. Yang gaji 30 juta misalnya ngasih pendidikannya, nggak apa-apa kalian jajan di Starbucks biar tahu lifestyle, biar pergaulan, misalnya cari sales segala macam. Ya gaji 30 juta minum Starbucks nggak ada masalah. Yang gaji 3 juta minum Starbucks kan beda jadinya. Sales sebelum tentu dapat, boncosnya udah pasti jadi gitu kan. Udah tekol duluan gitu. Nah itu contohnya. Sama perusahaan yang saya lihat juga begini jadinya. Dipaksa best practice pakai versi yang gede, dimasukin ke yang masih rugi, nggak masuk. Karena cara perusahaan rugi menghandle things itu beda dengan cara company untung. Belum size-nya, belum industrinya, belum kondisinya, belum external factor-nya, belum vendor-nya yang beda. Industri kebun dengan industri tambang, sama industri logistik, sama industri pabrik. Pabriknya ada pabrik otomotif, ada pabrik F&B, vendornya aja beda. Ada pabrik fashion, ya, tekstil, vendornya aja beda. Cara ngelola keuangannya beda. Dipaksa pakai manajemen yang sama, nggak akan berlaku. Itu yang betul-betul terjadi. Nah, sebentar, saya matiin dulu. Oke, jadi kesimpulannya, jadi organisasi itu isinya people. Nah, jadi semakin people-nya tumbuh, maka organisasi semakin besar. Sama juga
nanti agile leadership ini berbicara mengenai agile organization. Semakin orang-orang di dalamnya, leader di dalamnya semakin agile, maka organisasinya juga semakin agile. Yang kedua, organisasi secara membahkan orang individu itu semua punya resource yang limited. Kita semua punya keterbatasannya. Waktu kita cuma 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 3-5 hari dalam setahun gitu kan. Semua sangat terbatas. Ya, makanya harus pakai priority. Maka harus di plan. Tapi plan itu harus di challenge terus. Masih sesuai dengan priority yang ada. Yang ketiga, karena ini isinya semua people, maka yang pendekatan paling make sense untuk meningkatkan atau grow the company atau organisasi atau meningkatkan orang di dalamnya itu membuat orang itu mau tumbuh. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya agility development itu proses yang harus dibuat orang itu muncul keinginan dengan sendiri, bukan dipaksa-paksa. Wajib ya, harus begini, wajib. Karena kewajiban itu melekat dengan monitor. Jadi kalau kita mewajibkan sesuatu, harus dipahami ada monitor di dalamnya. Kalau nggak ada monitor, maka nggak jalan. Dan itu nggak scalable. Kalau mau scalable, harus muncul dari masing-masing individu. Maka penting untuk meningkatkan scalability atau motivasi itu. Sehingga pembelajaran, ya dalam hal ini belajar agile, itu menjadi culture, bukan kewajiban. Dan terakhir, yang tadi saya sampaikan, dalam pengelolaan, dalam manajemen, nggak ada single path yaitu sukses itu. Nggak ada satupun yang bisa mengklaim pasti sukses begini, pasti begitu. Makanya kita nggak pernah bisa berhenti untuk mencoba. Never stop trying. Bisa salah, bisa betul. Ya, konsekuensinya juga ya harus bisa open terhadap kesalahan. Kita nggak bisa misalkan ada kesalahan kemudian jadi sesuatu yang sangat-sangat di blame dan sebagainya. Tetap harus tanggung jawab, ada accountability di situ. Tapi kesalahan itu harus dilihat sebagai learning cost pembelajaran. Kalau nggak begitu, maka nggak pernah ada yang mau berbuat salah, sehingga nggak akan ada yang pernah bisa agile, karena semuanya takut salah. Sebenarnya agility itu relate banget sama percobaan, sama kesalahan, sama new way of thinking, sama penyelewengan at some point gitu. Maka jadi penting untuk bisa punya batas toleransi kesalahan yang dibutuhkan. Mungkin itu teman-teman, jadi mudah-mudahan bisa jadi bahan pengantar diskusi ya. Saya berharap dapat banyak insight juga sih feedback dari teman-teman. Terima kasih semuanya, selamat sore.